Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan padanya ampunan dan rahmat melebihi bulan-bulan yang lain. Namun jemaah sekalian, perlu kita pahami dengan baik, tidak semua orang mendapatkan ampunan dan rahmat di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW pernah mengingatkan, syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang mendapati bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan nikmat kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan untuk memaksimalkan amal ibadahnya. Dia mengisi Ramadan dengan kesia-siaan, bahkan dengan kemaksiatan. Oleh karenanya jemaah sekalian, di kesempatan ini kita ingin mengingatkan kesalahan di bulan Ramadan. Kita berusaha menghindarinya agar kita tidak terhalang mendapatkan ampunan. Karena penyimpangan, kemaksiatan, dosa-dosa itu akan menghalangi kita mendapatkan ampunan. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, ihdharul ma'asi fa innaha tahrimul maghfirah fi mawasimir rahmah. Jauhilah kemaksiatan, jauhilah penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menghalangi ampunan meskipun di musim-musim hujan rahmat. Dan orang yang berpuasa tapi puasanya tidak menghalanginya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka puasanya tidak berguna. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bisa jadi orang yang berpuasa itu, yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus. Maka mari kita kenali kesalahan untuk kita jauhi dan untuk kita nasihati saudara-saudara kita jangan sampai terjerumus di dalamnya. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Dahulu kebanyakan orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan karena aku takut terjerumus di dalamnya. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam keburukan karena dia tidak mengetahuinya, atau minimalnya kemungkaran dilakukan di hadapannya dan dia tidak mengingkari.
Ini dua kesalahan sekaligus. Pertama, melakukan satu kemungkaran. Yang kedua, tidak mengingkarinya. Di antara sebabnya adalah karena ketidaktahuan. Ini urgensi kita mengenal kebatilan. Yang pertama adalah menyebarkan hadis-hadis lemah dan palsu. Contoh, hadis-hadis tentang anjuran memberi kabar gembira masuknya bulan Ramadan, dan bahkan di setiap awal bulan Hijriah tersebar hadis seperti ini. Tidak jarang disertai ancaman. Barang siapa tidak menyebarkan minimal ke 20 orang, maka hidupnya dalam bahaya. Atau sebaliknya, disertai dengan motivasi akan mendapatkan keutamaan. Jika disebarkan minimal kepada 20 orang, rezeki akan lancar misalkan. Maka ini adalah kelancangan atas agama Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persoalan serius. Begitu pula jemaah sekalian, hadis tentang keutamaan setiap hari dan atau setiap malam Ramadan, itu tidak ada hadis sahihnya. Jadi hari ke-1 atau malam ke-1 keutamaannya ini dan itu, malam kedua keutamaannya ini dan itu, maka itu tidak ada dalil sahih. Atau hadis tentang keutamaan 10 hari yang pertama, kemudian 10 hari yang kedua, kemudian 10 hari yang ketiga, ini juga tidak ada dalil sahih. Atau contoh lain, hadis tentang berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, itu tidak ada dalilnya. Meskipun itu secara takdir Allah memang puasa adalah sebab kesehatan, tapi tidak ada hadis seperti itu. Atau hadis tentang tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu tidak ada dalilnya. Dan tidur itu hukumnya mubah. Meskipun dia puasa, dia tidur, dia tidak dapat pahala, tidak juga dapat dosa. Namun yang mubah bisa saja menjadi ibadah kalau diniatkan ibadah. Misalkan kita tidur siang, niatnya apa? Supaya bisa bangun sholat tahajud, atau bisa beribadah dengan lebih fokus karena tidur siang, maka barulah tidur siang itu menjadi ibadah. Ada satu lagi, hadis tentang anjuran saling memaafkan sebelum masuk Ramadan, itu juga tidak ada dalil yang sahih. Ini beberapa contoh hadis-hadis yang dhaif dan palsu di seputar Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini menunjukkan menyebarkan hadis-hadis palsu adalah dosa besar. Karena itu sama saja dengan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Meskipun orangnya berniat baik untuk memotivasi orang beribadah di bulan Ramadan, tapi tetap saja caranya sangat salah fatal. Lagi pula hadis-hadis sahih itu sudah sangat mencukupi, sehingga kata para ulama, fis sahih syughlun an saqimihi. Di dalam hadis sahih itu sudah cukup menyibukkan kita, mencukupi bagi kita dari hadis yang bermasalah, hadis yang dhaif ataupun yang palsu. Bahkan orang yang menyebarkan hadis padahal dia masih ragu apakah hadis itu sahih atau dusta,
tapi tetap dia sebarkan, maka dia sudah termasuk pendusta. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun, fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa menyampaikan dariku suatu hadis yang dia masih ragukan bahwa itu adalah dusta, namun tetap saja dia sampaikan meskipun dia masih ragu, maka dia adalah salah satu pendusta. Jadi sebelum kita share baik di WhatsApp atau di medsos atau menyampaikannya secara langsung kepada saudara kita, pastikan dulu hadis itu sahih. Kalau tidak, maka kita berdosa besar, naudzubillah. Orang yang menyampaikannya dalam keadaan dia masih ragu sahih atau tidak, dia termasuk pendusta, apalagi sudah jelas-jelas palsu. Kesalahan yang kedua, melafazkan niat puasa. Contoh, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Sama juga dengan lafaz-lafaz niat yang lain. Nawaitul wudu'a atau usolli sunnatat tarawih, usolli sunnatal witri, dan lain-lain. Ini semuanya adalah mengada-ada, menambah-nambah di dalam agama yang Rasulullah SAW tidak pernah contohkan, tidak pula oleh para sahabat beliau, tidak pula oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga tidak pernah diajarkan oleh imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Memang ada ulama belakangan, seperti dalam sebagian ulama madhab Syafi'i, menganjurkan untuk melafazkan niat. Tapi pun mereka tidak sampai mengatakan itu sunnah, cuma sekedar anjuran. Itu pun kalau dibutuhkan untuk lebih menguatkan niat. Namun pendapat yang benar, itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau telah mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Termasuk syarat sahnya puasa, berniat sejak malam hari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitus siyam minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Namun kesalahan di sini adalah melafazkan niat itu. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "La yasihu shaum illa bin niyah." Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya niat itu di hati. Wa la yushtaratun nutqu bila khilafin, dan tidak dipersyaratkan mengucapkan niat itu tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jadi nggak ada ulama satupun yang mengatakan itu syarat sahnya ibadah. Tidak pula ada yang sampai berpendapat itu rukun ibadah. Tidak ada. Hanya memang apakah itu dianjurkan, di situ ada perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi pendapat yang benar juga tidak dianjurkan karena tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, adanya perbedaan pendapat ulama ini baru muncul belakangan. Ulama dahulu termasuk Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad tidak sama sekali berpendapat demikian. Kemudian kesalahan yang ketiga, penetapan waktu imsak, yaitu waktu tidak boleh lagi makan dan minum sebelum masuk waktu subuh. Apakah 10 menit, atau 15 menit, atau 20 menit? Maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Karena jelas-jelas Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas benang putih dari benang yang hitam, yaitu masuknya waktu fajar atau waktu subuh. Itulah awal puasa kalau sudah masuk waktu subuh. Meskipun jamaah sekalian, kalau kita tidak lagi makan dan minum dengan niat untuk berhati-hati, jangan-jangan sudah masuk waktu subuh, karena sudah jelang subuh, maka itu hal yang baik, bahkan itu sunnah. Namun kalau sampai mengharuskan nggak boleh lagi makan dan minum, maka itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Apalagi misalkan orangnya kebetulan terlambat bangun, pas bangun 5 menit lagi adzan subuh, lalu kita bilang kepadanya, misalkan ini sudah waktu imsak, nggak boleh lagi kamu makan dan minum, kan kasihan. Padahal masih ada waktu 5 menit. Masih mungkin dia makan 1 atau 2 butir korma paling tidak, minum seteguk air, atau kalau dia makan cepat 1 piring nasi pun masih bisa. Tapi kalau kita katakan sudah imsak, nggak boleh lagi makan dan minum, kasihan dia. Padahal sahur adalah ibadah yang sangat agung. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi SAW, makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Tetapi memang jamaah sekalian, disunnahkan paling tidak 10 menit sebelum masuk waktu subuh, kita sudah berhenti sahur untuk persiapan sholat subuh. Tapi sekali lagi, bukan berarti nggak boleh lagi dia makan dan minum. Batas nggak boleh lagi dia makan dan minum adalah masuknya waktu subuh, berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan tadi. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tasahharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar, di sini juga ada sunnah, hendaklah kita makan sahur bersama. Kemudian beliau bangkit untuk sholat. Qultu, kata Anas, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala, kata Zaid bin Thabit, qadru 50 ayah. Seukuran membaca 50 ayat. Kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Jarak antara selesainya makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sholat. Jadi ini juga termasuk sunnah, agar kita bisa bersiap untuk sholat subuh dan juga tidak terlambat berjamaah, dan bahkan masih sempat untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh, yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang keempat, termasuk kesalahan di bulan Ramadan, tidak memanfaatkan waktu untuk banyak berdoa. Dan juga termasuk kesalahan ketika berdoa, membaca doa-doa dengan lafaz yang dhaif atau bahkan yang palsu. Jadi jemaah sekalian, ini kesalahan. Seharusnya di bulan Ramadan kita banyak berdoa. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa minan nari fi kulli yawmin wa lailatin, wa likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim, di setiap siang dan malam bulan Ramadan, ada doa yang pasti dikabulkan. Dalam hadis Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathu da'awatin la turad, da'watul walid, wa da'watus shaim, wa da'watu al-musafir."
Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Artinya pasti dikabulkan. Yang pertama, da'watul walid. Doa orang tua untuk anak. Yang kedua, wada'watus saim. Doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, wada'watul musafir. Doanya musafir. Dan jangan lupa ada doa khusus yang disyariatkan di bulan ini. Harus kita pelajari. Di antaranya apa? Doa untuk orang yang memberi makan buka puasa kepada kita. Tiap hari berbuka puasa dari pemberian orang, tapi nggak pernah mendoakan orang yang memberikan. Nabi SAW mengajarkan doanya. Aftara indakumus saimuna wa aqala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa telah makan di tempat kalian, dan orang-orang baik telah memakan makanan kalian. Maka semoga salawat para malaikat tercurah atas kalian. Salawat para malaikat artinya malaikat mendoakan mereka untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula doa yang umum. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberi makan kepadaku, dan berilah minum orang yang telah memberikan minum kepadaku. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, adakah doa khusus untuk berbuka puasa? Maka semua doa-doa yang khusus untuk berbuka puasa itu tidak lepas dari kelemahan. Sebagaimana kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ada satu doa yang masyhur yang dikhilafkan para ulama. Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini, yaitu dhahabat dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi Imam Muqbil rahimahullah, imam ahli hadis dari negeri Yaman, mendoifkannya. Dan pendapat yang paling kuat insyaallah hadisnya doif, tidak sahih. Tapi kalau seseorang meneliti dan dia yakin hadisnya sahih, tidak masalah dia amalkan. Namun kalau dia masih ragu, janganlah dia amalkan. Namun ada satu doa ketika berbuka puasa yang bahkan harus dibaca, tapi banyak orang lupa karena saking sudah semangatnya mau buka puasa, yaitu doa Bismillah, doa makan. Saking semangatnya mau berbuka sampai doa makan terlupa. Tapi kalau terlupa, ada solusinya, yaitu baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu pula jangan lupa doa makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu jangan lupa. Kemungkaran yang kelima, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan maksiat, baik di malam maupun di siang hari bulan Ramadan. Contoh, demi menghabiskan waktu puasa, mereka melakukan apa? Jalan-jalan. Hanya untuk menghabiskan waktu puasa. Apa istilahnya? Ngabuburit. Ada lagi yang bermain kartu dari ba'da tarwih sampai sahur. Yang padahal kebiasaan ini tidak dia lakukan di luar Ramadan. Masuk Ramadan malah menjadi suatu kebiasaan baru. Dan main kartu itu adalah maksiat. Meskipun tidak sampai taruhan. Kalau sampai taruhan, maka itu judi. Dan yang paling banyak orang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan, bahkan maksiat, dengan cara apa? Menonton TV.
atau bermain HP. Cuma scroll HP, gerak-gerak jempol, habis 1 jam, 2 jam nggak terasa. Apa yang dia tonton? Hal yang sia-sia, bahkan maksiat. Contoh nonton drakor. Ataupun siaran-siaran yang katanya siaran religi Ramadan, tapi ternyata mengandung banyak maksiat. Ada percampuran laki-laki dan perempuan, penampakan para wanita, nyanyian dan musik-musik, dan yang lainnya. Ini perusak Ramadan kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian, berpuasa tapi masih melakukan maksiat atau hal yang sia-sia dapat menjadikan puasa kita tidak bermanfaat. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyamu junnah." Dan puasa itu adalah perisai. Maksudnya perisai dari maksiat. Dan juga akan menjadi perisai dari api neraka apabila di dunia menjadi perisai dari maksiat. Sehingga dalam lanjutan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum wala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Dan apabila hari seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, jangan pula berteriak-teriak, jangan berisik, jangan gaduh, apalagi di masjid. Dan jangan pula dia melakukan kejahilan, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, termasuk hal-hal yang sia-sia, yang gak ada manfaat. Sampai kata Nabi SAW, "Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun." Maka apabila ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia berkata, "Saya sedang berpuasa." Marratain. Katakan 2 kali, "Saya sedang berpuasa." Bukan berarti tunggu sampai berbuka baru kita selesaikan, bukan. Justru puasa itu melatih kita untuk mengendalikan emosi, menahan marah. Dan Nabi SAW bersabda, "La taqdab," jangan kamu marah. "La taqdab walakal jannah," jangan kamu marah, maka bagimu surga. Juga Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram dan kejahilan, perbuatan yang tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya kesia-siaan, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minum. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Wasaimu huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil athami." Orang yang berpuasa itu adalah yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa. Kesalahan yang ke-6, dan ini yang paling parah, berpuasa tapi tidak sholat, maka puasanya tertolak. Kenapa? Karena meninggalkan sholat adalah kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Juga Nabi SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, maka barang siapa meninggalkan sholat, dia kafir. Jadi meninggalkan sholat adalah kekufuran, dan kekufuran adalah penghalang diterimanya amalan. Surat At-Taubah ayat ke-54. "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga menghapus amalan yang sudah dia lakukan. Surat Al-Maidah ayat ke-5. "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salatal asri habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan satu solat asar, maka terhapus amalannya. Ini baru satu solat. Bagaimana lagi kalau 2 solat, 3 solat, dan seterusnya. Jadi percuma dia berpuasa kalau tidak solat, puasanya tertolak, bahkan seluruh amalannya terhapus. Kesalahan yang ketujuh, solat tarawih dengan cepat, bahkan sampai kehilangan tumakninah. Padahal di masa Nabi SAW, ketika ada seseorang yang belum tahu tentang solat, belum belajar, sehingga orang itu solat dengan sangat cepat, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Solatlah kamu karena kamu belum solat. Padahal orang itu sudah solat, tapi solatnya sangat cepat sampai tidak tumakninah. Maka Nabi SAW pun mengajarkan kepadanya untuk selalu tumakninah di dalam solat. Dan juga jemaah sekalian, kalau solat sangat cepat, itu nggak akan mungkin bisa khusyuk. Bahkan di antara makna khusyuk adalah kita mentadabburi bacaan-bacaan kita dalam solat. Kita baca pelan pun, kita masih harus usaha keras untuk bisa mentadabburinya. Bagaimana lagi kalau dibaca dengan cepat? Ini kesalahan fatal yang bahkan bisa sampai membuat solat tidak sah, tapi di sebagian orang dianggap itu hal yang biasa. Kesalahan yang ke-8, membaca zikir-zikir dan doa-doa yang dibuat-buat sendiri di antara 2 rakaat solat tarawih, ataupun setelah solat tarawih secara terus-menerus, dan juga sebelum tarawih mengucapkan as-salatu jami'ah. Maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama, tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau telah mengingatkan kita, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi tidak ada ya doa khusus di antara solat tarawih atau setelah tarawih atau sebelum solat mengucapkan as-salatu jami'ah. Apakah sebelum tarawih ataupun sebelum witir? Maka ini termasuk lafaz-lafaz zikir yang tidak berdasarkan dalil. Dan bahkan masih ditambah dengan kesalahan yang berikutnya, yang ke-9. Berzikir dan berdoa dengan suara keras. Mungkin kita pernah melihat di sebagian masjid, pada zikir di antara sholat tarawih itu mereka berteriak keras. Pertama dipimpin oleh seseorang. Contoh dia mengatakan, "Al-Badru Muhammad sallu alaihi." Kemudian mereka bersalawat secara keras. Atau mereka mengatakan, "Amirul Mukminina Abu Bakar." Dan seterusnya. Kemudian jamaah bersuara keras membalas ucapan dia. Bahkan sampai dijadikan mainan. Mereka sambil tertawa-tertawa dalam mengucapkannya. Ini dikhawatirkan masuk dalam bentuk pelecehan terhadap syariat. Dan bahkan berdoa secara keras itu sudah melanggar adab dalam berdoa. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Surat Al-A'raf ayat 55. Masih di surat yang sama, di ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Dan berzikirlah, menyebut nama Rabbmu pada dirimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan tanpa mengeraskan suara. Ketika ada orang-orang yang mengeraskan suara dalam berzikir dan berdoa, maka Nabi SAW bersabda, "Irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaibah, tad'una sami'an basiran qariban." Kasihani diri-diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli lagi jauh. Kalian sedang berdoa kepada yang maha mendengar, yang maha melihat, serta maha dekat. Allah menyebutkan di surat Maryam ayat kedua sampai ketiga tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyah. Penyebutan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Ini adab dalam berdoa. Jangan keras-keras, apalagi memakai alat yang disebut pengeras suara. Termasuk juga ini tidak boleh dilakukan setelah sholat 5 waktu. Itu sangat mengganggu orang yang lagi berzikir, yang lagi sholat sunnah. Lalu kita berzikir dan berdoa dengan suara keras setelah sholat 5 waktu. Ataupun menjelang sholat 5 waktu. Ini adab yang buruk dalam berdoa dan berzikir kepada Allah, dan sangat mengganggu orang. Termasuk jamaah sekalian, kesalahan masih terkait zikir dan doa di bulan Ramadan ke-10, berzikir dan berdoa secara berjamaah dengan satu suara, membentuk sebuah kor, atau ada yang mimpin lalu diikuti oleh jamaah. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, yaitu komite fatwa yang berkedudukan di negeri Al-Haramain, negeri Makkah dan Madinah, yang diisi oleh para ulama besar, bahwa al-adhkar awi salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan iqbas salah faridatan aw nafilatan aw baina rakaati tarawih bid'atun muhdatsah. Zikir-zikir atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah setelah sholat, apakah sholat wajib atau sholat sunnah, atau di antara rakaat tarawih, maka itu adalah bid'ah yang mengada-ada di dalam agama. Tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan untuk bacaan di antara 2 rakaat sholat tarawih, itu juga mereka menentukan bacaan-bacaan khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajarkan. Wa qad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada, menambah-nambahkan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, yaitu tidak berasal dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Yakin itu tertolak. Jangan sampai kita mengatakan, kita lihat saja nanti di akhirat diterima atau ditolak. Na'udzubillah, seakan-akan kita meragukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang seharusnya jemaah sekalian, kalaupun kita mau berzikir,
berzikir sendiri-sendiri. Tidak ada dalam syariat berzikir secara berjamaah. Namun berdoa berjamaah dalam artian seseorang berdoa lalu yang mendengar mengaminkan, itu boleh dilakukan kadang-kadang. Tapi dijadikan sebagai amalan yang terus-menerus, misalkan setiap habis sholat, maka itu tidak ada dalilnya. Kesalahan yang ke-11, meninggalkan imam pada sholat tarawih ataupun witir sebelum imam selesai. Ini kesalahan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin." Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka akan ditulis baginya pahala sholat semalam penuh. Jadi subhanallah, ini luar biasa pahalanya. Hanya mungkin sholat setengah jam, 1 jam bersama imam, sholat tarawih, tapi dapat pahala sholat semalam penuh. Syaratnya apa? Kita sholat berjamaah bersama imam sampai imam selesai. Jadi kalau imam witir, kita pun ikut sampai selesai witir. Jangan kita tinggalkan imam. Begitu pula kalau imam sholat 20, kita pun selesaikan sampai 20, tambah witir 23. Kalau kita tinggalkan imam dengan alasan kita mau sholat 8, maka kita tidak dapat keutamaan ini. Dan bahkan seharusnya, kata para ulama, di satu masjid itu disepakati saja semua sholat 11 atau semuanya sholat 23. Jangan sebagian sholat 11, sebagian sholat 23. Itu tidak tepat. Namun tetap jemaah sekalian, bagi wanita, sholat di rumah lebih afdal. Andai wanita sholat di masjid, tidak masalah. Yang penting ketika dia keluar rumah, sesuai dengan adab syariat. Lalu pertanyaannya, jika kita sudah sholat witir bersama imam, bolehkah kita sholat tahajud lagi? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, "Ija'alu akhira sholatikum bil laili witran." Jadikanlah sholat kalian yang terakhir di waktu malam adalah witir. Maka jawabannya jemaah sekalian, masih boleh kita sholat lagi ketika bangun tidur misalkan sebelum sahur, tapi tidak witir lagi. Sebab perintah menjadikan witir adalah sholat terakhir itu tidak sampai wajib. Kenapa nggak boleh witir lagi? Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, "La witrani fi lailatin." Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang ke-12, membiarkan anak-anak berisik dan bermain-main ketika sholat. Memang anak itu nggak berdosa karena dia belum balik. Yang berdosa orang tuanya. Kenapa dia bawa anaknya ke masjid? Padahal anaknya belum bisa dinasihati. Dan sangat mengganggu orang banyak. Kalau saja jemaah sekalian, orang yang makan bawang atau makan makanan yang baunya tidak enak, dilarang dia ke masjid. Padahal mungkin yang dia ganggu hanya orang di samping dia kan. Bagaimana lagi dengan mengganggu seisi masjid? Dan juga mengganggu malaikat. Nabi SAW melarang orang yang makan bawang ke masjid. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu seperti anak Adam terganggu. Dan bayangkan yang dia ganggu seisi masjid, berdosa orang tuanya. Bahkan semua orang dewasa akan ikut berdosa kalau mereka semua diam saja, nggak menegur anak-anak itu. Tapi ingat ya, menegur anak-anak harus dengan cara yang halus, lembut. Jangan dicambuk anak orang. Kalaupun dipukul, hanya pukulan ringan.
dan harus dinasihati orang tuanya. Kalau anak masih seperti itu, belum bisa dibawa ke masjid. Tapi kalau dia tenang, nggak ada masalah dibawa ke masjid, atau dinasihati dia ngerti, paham, nggak ada masalah dibawa ke masjid, bahkan sangat bagus. Yang paling parah ketika anak-anak bermain tatkala sedang sholat, tatkala mengucapkan amin, mereka berteriak-teriak sampai ketawa-ketawa. Lalu orang-orang tuanya diam saja, menganggap itu hal yang biasa saja. Ini tidak dibenarkan. Solusinya bagaimana? Ayahnya harus awasi anaknya ketika di masjid. Kalau perlu sholat di sampingnya. Jangan dibuat saf anak-anak semua, mereka bermain semua. Anak-anak di samping ayahnya. Kesalahan di bulan Ramadan yang ke-13 adalah makan dan minum secara berlebihan. Buka puasa seakan-akan ajang balas dendam. Semua dimakan dan bahkan sampai terlambat sholat maghrib berjamaah bagi laki-laki. Ini tidak dibenarkan. Ketika sholat pun sudah sulit untuk khusyuk karena kekenyangan. Sholat tarawih jadi ngantuk. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batnin. Tidak ada tempat yang paling buruk yang diisi atau dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Bihasab ibni Adam luqaimat yukimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yukimna sulbahu, untuk menegakkan punggungnya. Fa in kana fa'ilan, kalaupun dia mau makan banyak, maka diatur, dimanage. Fa thuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk makan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minum, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafas. Itu normal dan sehat. Kalau tidak seperti itu, enggak normal, dan juga mungkin memunculkan berbagai macam penyakit. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Terlebih lagi jamaah sekalian, kita berlebih-lebihan, sementara banyak orang yang kekurangan, dan kita tidak bersedekah kepada mereka. Padahal Ramadan adalah bulan dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, yang paling suka berbuat baik. Maka di bulan Ramadan beliau semakin dermawan, semakin suka berbuat baik. Maka Ramadan hendaklah kita tingkatkan sedekah kita. Yang ke-14, beberapa kesalahan dalam berbuka dan makan sahur. Di antaranya adalah tidak makan menu yang disunahkan, yaitu kurma. Rasulullah SAW bersabda, nikma sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik makanan sahur orang beriman itu adalah kurma. Begitu pula ketika berbuka. Termasuk kesalahan orang yang mengatakan bahwa sunnah berbuka dengan yang manis-manis. Harusnya dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, bukan yang manis-manis, tapi air putih. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ayyusalliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan korma muda sebelum sholat maghrib. Fa in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada korma muda, maka korma matang. Fa in lam takun hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada korma matang juga, maka
beliau minum beberapa teguk air putih. Jadi jangan langsung kolak dulu, atau kue-kue yang manis. Air putih dulu. Nanti setelah itu mau makan apapun tidak ada masalah. Yang penting tidak berlebihan. Apalagi sampai terlambat sholat maghrib berjamaah bagi laki-laki. Dan juga tidak disunahkan memakan korma dalam jumlah ganjil. Disunahkan makan dalam jumlah ganjil itu hanyalah di pagi hari tanggal 1 Syawal sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Minimalnya 3. Dan termasuk kesalahan ketika sahur adalah sahurnya terlalu cepat. Sebaliknya, termasuk kesalahan ketika berbuka adalah menunda-nunda waktu berbuka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru bil iftar wa akhirus sahur." Segerakan berbuka dan akhirkan makan sahur. Maksud segerakan berbuka itu adalah apabila sudah masuk waktu maghrib, langsung berbuka. Jangan ditunda-tunda seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dahulu dan juga orang-orang Syiah. Karena sok berhati-hati dalam beragama, tapi bukan dengan cara yang sesuai dalil. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan juga ketika kita terlalu cepat makan sahur, akhirnya ketiduran, sehingga sholat subuh terlambat. Maka kalau kita makan sahur menjelang subuh, itu juga membantu kita untuk sholat subuh tepat waktu dan berjamaah bagi kaum laki-laki. Dan juga lebih menguatkan kita dalam berpuasa. Kita masuk yang terakhir, yang ke-15 adalah beberapa hal yang disyariatkan di akhir Ramadan tapi tidak dilakukan, namun sebaliknya yang tidak disyariatkan malah dilakukan. Contoh jemaah sekalian, yang dianjurkan di 10 hari terakhir Ramadan adalah lebih semangat untuk ibadah. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat di 10 hari terakhir Ramadan melebihi semangat beliau di hari-hari yang lain. Begitu pula Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Lihat di sini apa yang beliau lakukan ada 3. Yang pertama, mengencangkan sarung. Kata para ulama, maknanya beliau sama sekali tidak berhubungan suami istri karena beliau iktikaf. Ini yang pertama yang beliau lakukan. Yang kedua, menghidupkan malamnya. Artinya beliau di 10 malam terakhir tidak tidur sama sekali atau tidurnya hanya sedikit untuk menghidupkan malam dengan amal-amal ibadah. Itu yang kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Dan yang ketiga, beliau membangunkan keluarganya. Artinya, untuk sholat malam, di malam-malam sebelumnya, beliau tidak sampai membangunkan keluarganya. Tapi di 10 malam terakhir, beliau bangunkan. Demi agar semua ikut memperbanyak ibadah. Sampai pun untuk lebih fokus ibadah, Nabi kita yang mulia Nabi SAW melakukan iktikaf 10 hari full, tidak keluar-keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan manusia. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Thumma takafa azwajuhu min ba'dih." Rasulullah SAW beriktikaf
di 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istri beliau pun masih melakukan iktikaf. Artinya Nabi SAW setiap Ramadan tidak pernah meninggalkan iktikaf. Selalu iktikaf di setiap 10 hari terakhir Ramadan, siang dan malamnya. Artinya jemaah sekalian, hendaklah kita lebih semangat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Karena itu babak finalnya. Dan ini masuk dalam makna hadis, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Nabi SAW bersabda, amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Meskipun awal dan pertengahan ada kekurangan, tapi penutupannya baik, maka akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, al-ibratu bi kamalin nihayah la bi naqsi al-bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya awalnya. Maka hendaklah di 10 hari terakhir Ramadan kita lebih semangat ibadah. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin di akhir Ramadan sudah hampir tidak punya semangat ibadah. Kalau di awal Ramadan masjid-masjid penuh, tapi di akhir Ramadan yang penuh adalah mall, pasar-pasar, dan rombongan orang mau mudik. Bukan lagi masjid-masjid untuk iktikaf dan sholat tarawih. Sebaliknya, yang tidak disyariatkan malah mereka lakukan. Contoh apa yang tidak disyariatkan? Perayaan Nuzulul Quran atau perayaan Lailatul Qadar. Ini adalah perayaan mengada-ada di dalam agama, tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak kami contohkan, maka itu tertolak. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah penjelasan ringkas kita pelajari untuk kita waspadai agar kita tidak terjerumus di dalamnya, dan untuk kita nasihatkan saudara-saudara kita agar tidak melakukannya, sehingga kita semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan saudara-saudara kita, itu adalah bukti kita mencintai dan menyayangi mereka. Kalau kita biarkan mereka berbuat salah, itu berarti kita nggak benar-benar sayang kepada mereka. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.